Guys, bertemu lagi bersama aku, Suster Nui, si suster cantik yang hobi nonton film dan menghibur kalian semua. Kali ini aku akan menceritakan film fantasi dongeng Rusia. Mau tahu ceritanya? Langsung aja, check it out. Film ini dimulai dengan kemunculan sebuah cahaya diiringi suara kuda. Cahaya itu mengelilingi ladang yang berada di sebuah desa di Rusia. Pagi harinya, di ladang seorang petani memanggil putranya. Karena melihat kerusakan di ladang, si ayah menyuruh putra-putranya menjaga ladang tersebut nanti malam. Namun, saudara-saudaranya malah menyuruh adiknya yang bernama Ivan untuk menjaga ladang tersebut. Malam pun tiba. Ivan menjaga ladang ayahnya ditemanin dengan seekor landak. Saat sedang bersiap-siap untuk menangkap hewan yang merusak ladangnya, tiba-tiba terdengar suara kuda. Ivan mencari sumber suara itu. Namun, ketika berbalik, dia dikejutkan dengan seekor kuda yang begitu besar. Dia segera mencoba menangkapnya dengan melemparkan tali ke arah kuda raksasa itu. Ivan pun berhasil, namun kuda itu berlari hingga talinya pun tertarik. Ivan mencoba menghentikannya, namun dia yang malah ketarik. Meskipun Ivan telah terombang-ambing, dia tetap tidak menyerah. Kuda itu mulai terbang. Melihat keindahan dari atas, Ivan pun senang. Lalu kuda itu terjun ke bawah sehingga Ivan pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Saat Ivan tersadar, dia melihat kuda raksasa terjatuh ke dalam rawa-rawa. Melihat kuda itu tak berdaya, Ivan segera membantunya. Ivan mulai mencoba menarik kuda raksasa itu. Namun, karena kuda itu terlalu besar, Ivan tidak bisa. Ivan pun melihat ada kincir air di dekatnya. Ivan mencoba menariknya dengan mengikatkan tali tersebut ke kincir air. Dengan kerja kerasnya, akhirnya kuda itu berhasil ditarik. Kuda itu sangat lemas. Awalnya Ivan akan menangkapnya, namun melihat kuda itu meneteskan air mata, Ivan pun tidak tega dan malah melepaskannya dengan perjanjian bahwa kuda itu tidak akan menginjak lagi ladang milik keluarganya. Pagi harinya, Ivan terbangun. Dia dikejutkan dengan kedatangan dua kuda cantik. Saat memperhatikan kuda itu, terdengar suara misterius. Tiba-tiba, Ivan ditendang keluar. Saat terbangun, dia disambut oleh kuda kecil yang bisa berbicara. Ternyata, hewan-hewan itu diutus oleh kuda raksasa yang telah dibebaskannya agar Ivan mempunyai seorang teman. Mendengar ayahnya marah besar, Ivan pun kabur dengan menggunakan kuda kecil itu. Karena kuda kecil itu berlari seperti kilat, Ivan merasa kagum. Ivan mengajak kuda kecil untuk kembali menjemput dua kuda miliknya. Namun, kuda kecil malah bersiul ke arah peternakan milik Ivan dan membuat kuda-kuda itu berlari dan menghampiri Ivan. Tak lama, Ivan sampai di pasar. Dia berniat untuk menjual dua kuda itu. Karena dua kuda itu sangat cantik, semua orang yang ada di sana terkagum melihatnya. Bahkan menarik semua pedagang yang ada di sana. Kuda kecil menyuruh Ivan untuk menjualnya kepada seorang pria tua yang lusuh. Namun Ivan menolaknya. Tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang raja. Dia mengaku itu adalah kuda milik raja. Karena tidak mungkin anak muda miskin mempunyai kuda yang bagus itu. Raja membawanya. Karena Ivan tidak mendapatkan uang, maka kuda kecil bersiul untuk memanggil dua kuda itu.
Dua kuda itu kembali ke tangan Ivan. Karena sudah ada insiden yang memalukan, raja marah. Ivan pun mengatakan di depan semua orang bahwa raja membawa dua kuda tanpa memberikan Ivan uang. Karena gak mau mengeluarkan uang, Ivan pun ditawari untuk menjadi pelayan di kerajaan. Tanpa berpikir, Ivan pasti menyetujuinya dong. Raja melihat Ivan banyak disukai orang. Raja ingin Ivan dieksekusi. Namun, pelayan mengatakan harus mempunyai alasan untuk melakukan hal itu. Pelayan pun memberikan ide agar menugaskan Ivan untuk mencari burung api. Karena faktanya, burung api hanya ada di dongeng saja. Jika Ivan tidak bisa menemukannya, maka dia bisa dieksekusi karena telah melanggar perintah raja. Tanpa berpikir, Ivan menyetujui perintah tersebut karena tergiur hadiah yaitu kaftan merah dan satin berlapis emas. Ivan tak pergi sendiri untuk menyelesaikan tugasnya. Dia mengajak kuda kecil. Kuda kecil kesal kepada Ivan karena Ivan terlalu bodoh. Faktanya, siapapun yang mencari burung api itu akan hilang, bahkan tidak akan selamat. Ivan tidak peduli dan tetap berangkat. Kuda kecil memberitahu untuk menaklukkan burung api, mereka harus menemukan pohon kacang impian dan memberinya kepada burung itu untuk membuat burung api tertidur. Akhirnya mereka menemukan pohon itu. Dari persembunyian, Ivan melempar kacang ke tempat burung itu. Tiba-tiba muncul cahaya dan seketika burung itu keluar. Burung itu mulai memakan kacang tersebut. Baru memakan beberapa biji, burung itu terlihat sudah tertidur. Saat Ivan bersiap membawa burung itu, dari arah belakang ada kaki burung api mengambil kacang di depan Ivan. Karena ketakutan, mereka pun berlari. Burung itu terus mengejar mereka. Bahkan, saking marahnya, burung itu sampai mengeluarkan api sehingga menyebabkan kebakaran yang sangat besar. Entah mengapa, akhirnya Ivan berhasil menangkap burung itu. Tapi Ivan bingung bagaimana cara membawa burung itu ke kerajaan. Ivan melihat burung itu mengeluarkan air mata. Karena kasihan, akhirnya Ivan pun membuka ikatannya dan melepas kembali burung itu. Ivan kembali dengan hanya membawa sehelai bulu burung itu. Karena Ivan dianggap telah gagal, maka raja menyuruh Algojo untuk menghukumnya. Ivan berusaha menjelaskan bahwa dirinya telah menangkap burung api. Namun, dia lepaskan. Karena dianggap lelucon, semua orang menertawakannya dong. Ivan mencoba menunjukkan bulu burung yang ia bawa. Namun, anehnya, bulu itu seperti bulu burung biasa yang tidak ada spesialnya. Karena tidak sabar, raja menyuruh Algojo untuk mengeksekusinya dengan cepat. Untungnya burung api itu datang. Dengan berat hati, raja memberikan hadiah yang telah dijanjikannya. Raja sangat marah karena gagal mengeksekusi Ivan. Lagi-lagi, pelayannya memberikan ide agar raja memerintah Ivan untuk membawa permaisuri dari langit. Kali ini, dia yakin bahwa Ivan akan gagal karena mustahil kalau dia menemukannya. Ivan yang bodoh kembali menyetujui perintah tersebut. Ivan dan kuda kecil bergegas pergi. Singkat cerita, dia telah sampai. Ketika akan masuk, Ivan terpental karena pintu itu telah dibuat dari es yang kokoh. Kuda kecil menyuruh Ivan untuk menggunakan bulu burung api. Bulu itu terbang memasuki dinding hingga dinding itu hancur. Akhirnya, Ivan berhasil masuk. Di sana, Ivan kebingungan karena banyak banget permaisuri yang sedang tertidur dan wajahnya hampir semua sama. Untungnya, bulu burung berhasil menemukan permaisuri perawan yang sebenarnya. Ivan melamar permaisuri sebagai mak comlang raja. Permaisuri sedikit kecewa karena raja mengirimkan penyelamat hanyalah seorang petani. Harusnya raja mengirimkan
merupakan pelayan yang penting, Ipan segera membawa permaisuri dengan menggunakan kuda kecil. Singkat cerita, Ipan sampai di kerajaan. Raja pun kembali kecewa karena dia gagal mengeksekusi Ipan yang kedua kalinya. Raja kembali memberikan hadiah, namun nampaknya Ipan tidak bahagia. Ternyata Ipan jatuh cinta kepada permaisuri. Dia tidak rela jika permaisuri menikah dengan raja. Malam itu, permaisuri akan bertemu dengan raja. Permaisuri sangat terkejut melihat raja yang sudah tua. Raja tidak sabar menikahi permaisuri. Dia pun ingin pernikahan itu dilaksanakan besok. Permaisuri membuat alasan untuk menunda pernikahannya. Dia mengatakan permaisuri akan menikah jika menggunakan cincin neneknya yang hilang di laut. Yang mengejutkannya, Ipan datang dan menawarkan diri untuk menemukan cincin tersebut. Saat Ipan sedang tertidur, kuda kecil merasa kasihan kepada Ipan karena kebodohannya. Kuda kecil bingung kemana harus mencari cincin nenek permaisuri itu. Tiba-tiba angin memberitahu cincin itu ada di paus raksasa. Pagi harinya, Ipan pergi mencari paus itu. Kali ini, dia terbang menggunakan kuda kecil. Karena angin kencang, Ipan pun terjatuh ke laut. Di dalam laut, dia menemukan rantai yang sudah berkarat. Setelah menelusuri rantai besi itu, ternyata itu adalah paus raksasa. Ipan kembali melihat paus itu mengeluarkan air mata. Karena mereka tidak tahu cara membebaskan ikan paus itu, Ipan mengajak kuda kecil untuk mengelitik hidung ikan paus agar ikan paus itu bersin. Dari dalam, kuda mulai mengelitik hidung paus sehingga paus itu pun bersin dan akhirnya rantai besi pun terlepas dari paus. Lagi-lagi Ipan gagal. Tiba-tiba seekor kepiting datang memberikan cincin yang telah Ipan cari. Ternyata kepiting itu ditugaskan oleh paus sebagai tanda terima kasih. Ipan kembali ke kerajaan pada malam hari. Kali ini Ipan tidak memberitahu raja. Secara diam-diam dia masuk ke kamar permaisuri. Sayangnya dari kejauhan, pelayan raja melihat Ipan. Pelayan raja mendobrak kamar permaisuri. Mendengar keributan, raja segera keluar dan langsung menembak kuda kecil. Karena kejadian itu, Ipan dikurung. Kali ini, permaisuri didatangi anak ayam. Permaisuri mengetahui itu adalah kode, jadi dia mengikutinya. Ternyata anak ayam itu suruhan kuda kecil. Permaisuri menceritakan bahwa dia telah memperburuk keadaan. Kali ini dia mengakali raja. Dia memberitahu raja tips awet muda supaya nanti setelah menikah, raja tidak cepat mati. Caranya yaitu mandi di 3 kuali besar. Kuali pertama berisi air mendidih, kuali kedua berisi air es, dan kuali terakhir berisi susu panas. Mendengar hal itu, pelayan raja menyarankan untuk Ipan mencoba ritual itu sebelum dieksekusi. Permaisuri tidak mau Ipan mati. Dia akan menggunakan cincin, bulu burung api, dan bunga kehidupan. Namun, sayangnya bunga kehidupan itu hanya tumbuh di ujung dunia. Kuda kecil akan berusaha mencari meskipun dia akan kesulitan karena sayapnya telah tertembak. Besok paginya, warga berkumpul di depan kerajaan untuk menyaksikan eksekusi Ipan. Raja memberikan pengumuman bahwa dia bersedia memaafkan Ipan jika Ipan bisa selamat dari ritual yang akan dilakukannya. Ipan menyadari tuh dia akan mati. Jadi, Ipan pun memberi pengakuan bersalah karena mencintai permaisuri. Mendengar hal itu, raja sangat marah dan mendorong Ipan ke dalam kuali besar yang berisi air mendidih. Permaisuri segera melemparkan cincinnya. Anehnya, si pria malah masuk ke kuali kedua yang berisi air es. Di tempat lain,
kuda kecil berhasil menemukan bunga kehidupan. Bunga itu memperingatkan kuda kecil, jika dia memetik bunga itu, maka dia akan mati. Karena tidak punya waktu, kuda kecil mengabaikannya. Bunga itu pun jatuh ke dalam kuali ketiga, dan akhirnya Ipan selamat. Melihat ritual berhasil, raja pun melompat ke kuali. Ternyata yang raja lakukan adalah kesalahan besar. Raja meninggal. Akhirnya semua warga memilih Ipan untuk menjadi raja selanjutnya. Di atas kebahagiaannya, Ipan merasa ada yang kurang. Ternyata Ipan teringat kepada sahabatnya, yaitu kuda kecil. Ipan segera mencarinya. Tak lama, Ipan menemukan kuda kecil yang sedang berusaha membunuh serangga. Kuda kecil mengatakan akan segera mati karena telah memetik bunga kehidupan. Karena tidak mau kehilangan, Ipan pun memeluk kuda kecil sambil menangis. Ratu menenangkan mereka bahwa itu hanya kebohongan. Bunga itu selalu mengatakan hal seperti itu ke semua yang akan memetiknya. Akhirnya mereka pun berbahagia.